aja, nggak apa-apa sambil baca surat makan. Waqiah tiap malam, makan tinyu intensitas. صلوا على النبي محمد. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para
kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para sahibul hajat dan keluarga semuanya, para ikhwan, tijaniyin, tijaniyat, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua diberi kebahagiaan dunia akhirat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama husnul khotimah dan mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sesuai dengan janji yang biasa saya sudah sampaikan sama Al-Ustaz Musta'in Billah atau dikenal dengan Usman, Ustaz Manuk, dan Ustaz Iqbal juga Haji Asep sudah komitmen dari awal bahwa pembacaan Manaqib Tijaniyah diisi dulu dengan kultum membaca tafsir surat Al-Waqiah sebagai pengingat bahwa kita hendaknya disunahkan, juga dianjurkan untuk mendawamkan, membiasakan continue intensitas membaca surat Waqiah setiap hari, minimal setiap malam, minimal 1 kali, agar ya terutama yang mencari pahala yang besar ridho Allah Subhanahu wa taala, yang kedua menghadapi krisis. Sebenarnya krisis nggak krisis itu baik baca Waqiah itu, apalagi zaman susah seperti zaman sekarang. Tanya aja Bos Asep kalau nggak percaya, susah ya. Hanya Bos Asep yang lagi senang. Ya, orang-orang pada susah, Bos Asep lagi senang. Zaman susah. Sebenarnya kalau bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia banyak negara-negara yang kolab, perusahaan-perusahaan besar kolab, tapi untung di Indonesia alhamdulillah nggak begitu terasa. Baru terasa itu ya di minyak goreng dengan tempe aja katanya. Tapi ya itu alhamdulillah kita masih bersyukur, apalagi Indonesia ini sudah dikenal dari dulu, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara yang penuh dengan barokah. Apalagi kalau kita semua prihatin dengan cara membaca surat Al-Waqiah atau disebut suratul ghina, surat kekayaan. Kuncinya diberi kunci oleh Allah supaya serba dimudahkan segala urusan itu dengan membaca surah Al-Waqiah. Meskipun Al-Waqiah sendiri artinya kiamat. Suratul Waqiah surat yang menceritakan tentang kiamat dan setelah kiamat ada apa. Kiamat sudah selesai, hidup di dunia yang kita merasa bertahun-tahun, ribuan tahun, tapi kalau dibanding dengan akhirat nggak ada apa-apanya. Hidup di dunia, kata orang Jawa bilang, hidup di dunia kayak dene musafir yang mampir untuk minum, kur mampir kanggo ngombe tok, kata orang Tegalnya gitu. Hanya sekedar mampir minta minum sebentar, berteduh di bawah pohon, minum-minum udah jalan lagi untuk menyongsong kehidupan akhirat yang abadan abada, selama-lamanya, abadan sarmada. Baca surat Waqiah tiap malam maka tidak akan melarat selamanya. Jadi kalau ada orang rezekinya seret, terus kehilangan rezeki dan lain sebagainya, celengak-celengok, oleh kanan kiri mana ini enggak rezeki kok, enggak nyampe-nyampe, enggak datang.
sementara dia enggan membaca waqiah, ya salahnya sendiri. Fala yalumanna illa nafsahu. Maka tuh datang ke ustadz, ke ajengan, minta diajari waqiah. Salahnya sendiri, kenapa enggak baca surat Allah? Tinggal baca surat Al-Waqiah, gampang nanti insya Allah. Banyak rezeki yang barokah turun dari langit minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bis sama'i rizqikum wa mata. Begitu. At-ta'rif fi suratul Waqiah. Suratul Waqiah min aswaril makkiyah. Surat Makkiyah. Wa fima ya'ti bayanu nubdhatin anha. Nuzulu suratul Waqiah wa ayatiha tu'addu suratul Waqiah min aswar allati unzilat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla al-hijrah. Termasuk surat Makkiyah. Fa idza makkiyatun, sebelum hijrah Rasulullah. Wa tadammanu sittan wa tis'ina ayat, mengandung 96 ayat. Wa sabut tasmiyah suratul Waqiah ya'udu tasmiyatuha bil waqiah li kathrati dzikri waqa'i'ah yaumal qiyamah fiha. Disebut Waqiah karena banyak menyebut kiamat di dalamnya. Wal qiyamah ya al waqi'atul kubra. Sedangkan kiamat adalah al waqi'atul kubra. Insiden terbesar. Insiden yang pasti itu. Kejadian yang pasti. Yang paling besar sepanjang sejarah. Li syiddati ahwaliha. Karena kondisinya luar biasa. Wa ma yaqau fiha min al-ahwal. Dan apa yang terjadi berupa hal-hal yang menakutkan. Mawdu'atu suratul Waqiah. Di sini ada objek-objek surat Waqiah. Waradat fi suratul Waqiah al-adid minal mawdu'at allati tartakizu aktsaruha haula yaumil qiyamah. Tentang hari kiamat. Wa hawalan na'im, ada keadaan kenikmatan-kenikmatan di surga, wal azab fiha, dan siksa di situ. Wa min hadhil mawdu'at al-mawdu' rais fi surat wal al-hadits an waqa'i'a yaumil qiyamah wa wal. Aksamun nas yaumal qiyamah faminhumut ta'i' wa minhumul 'asi wa minhumul ladzi yaqa'u baina ta'a wal ma'siyah. Itu golongan manusia, semua makhluk Allah, manusia dibagi 3 golongan. Ada yang taat kepada Allah, ada yang bermaksiat kepada Allah, ada yang sedengan 50-50. Taat dengan maksiat kepada Allahnya 50-50. Nah, ini golongannya. Ada golongan as-sabiqun, yang keduanya itu yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya itu golongan yang tidak taat kepada Allah. As-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ada sullatun minal awwalin, sullatun minal akhirin. Ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, atau ashabul maimanah, ada ashabul mas'amah. Golongan kanan, golongan kiri. Kemudian mana itu tadi? Adillatul ba'tsi wal hasyr wan nasr. Itu ada dalil-dalil tentang kebangkitan dari kubur, digiring, kemudian bangkit dari kuburan. Min khilal yang dalam misal zar'i wal harsi, ada masal-masal perumpamaan tanaman, air, rezeki dan sebagainya. Wal ma, air, wan nar, api, wan nikmah, wal minna, nikmat dari Allah, wal minna, anugerah dari Allah. Tasbiru halil insan asna sakaratul maut. Ada fenomena manusia ketika sekarat mati. Juga min nas man lahul bisyara bil fauz. Ada orang yang dapat kabar gembira, sukses, menyongsong hari akhir. Wa minhum man lahu al khasara. Orang yang juga ada orang yang menyesal hidupnya kerugian, mendapat kerugian. Kemudian Allah menerangkan balasan orang yang mukmin dan kafir. Kemudian ada ajakan wa da'wa ila turil haq, mengajak ke jalan yang benar. Bistikhdami uslub targhib wa tarhib, dengan mempergunakan uslub, gaya bahasa targhib yang memberikan sugesti, wa tarhib, dan memberi peringatan. Wartabatat suratul Waqiah bi suratul Rahman allati qabla. Surat Waqiah ini berkaitan dengan surat Ar-Rahman yang sebelumnya. Haitsu inna suratul Rahman zakarat al-katsiru minan ni'am allati tujibu syukra. Faja'at suratul Waqiah bi'adhiha litubayyana jazaa'a man syakara wa jazaa'a man kafara.
Memang posisinya surat Waqiah itu setelah surat Ar-Rahman. Di mana surat Ar-Rahman itu isinya menerangkan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memberi peringatan kepada orang supaya bersyukur atas nikmatnya supaya semakin bertambah dan diberi balasan oleh Allah. Sedangkan surat Waqiah itu isinya hari kiamat dan balasan orang yang bersyukur atas nikmat Allah dan siapa yang mengkufuri nikmatnya. Mengkufuri nikmatnya sehingga enggak mau beribadah dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu jadi rangkaiannya begitu. Balasan orang yang bersyukur dan balasan orang yang kufur. Lailatul Jum'ah 30 Desember 2021 ya, 2021 Desember. Al-Qira'atun Nafi'ah fi tafsir suratul Waqiah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah qabidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rujja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa. Begitu. Kalau dibuntut bacanya begitu. Asraru suratil Waqiah, di sini rahasia surat Al-Waqiah. Inna li suratil Waqiah al-adid minal fadail, bahwa surat Waqiah itu punya macam-macam fadilah keutamaan. Beliau itu sering dan semangat membaca surat Waqiah dalam sholat, terutama sholat subuh. Beliau suka sekali ngimami sholat subuh dengan baca surat Al-Waqiah. Coba sekali-kali dicoba. Yang jadi imam di mushola atau di masjid subuh, suratnya Al-Waqiah ya. Rakaat pertama Waqiah, rakaat kedua Tabarok. Kali-kali dicoba. Atau rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Waqiah. Mantap tuh. Nanti Bang Nanang nanti mau gitu ya Bang Nanang ya. Ustaz Aceh mana? Oh iya. Mau dicoba di masjidnya katanya itu. Itu di sholat Jumat. Kata Rasulullah, sebaik-baik sholat Jumat itu yang pendek khutbahnya tapi panjang sholatnya. Nah, di Indonesia malah dibalik. Khutbahnya 2 jam sampai pada ngantuk jamaahnya itu. Oh, itu berlomba-lomba dalam ngantuk. Pas begitu ngimami kulhu. Enggak, seharusnya khutbah itu jangan panjang-panjang. 10 menit, 7 menit lah. 7 menit. Nanti sholatnya yang lama. Nah itu, rakaat pertama Yasin, yang kedua Waqiah, mantap gitu. Mantap, insya Allah makmumnya juga rezekinya nomplok nantinya banyak. Laber-laber. Terus sabata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Samurah annahu kana yaqra'u fil fajri haitsu qala radhiyallahu anhu kana yaqra'u fil fajri al-waqi'ata wa nahwaha min aswa. Kalau ini hadis menggunakan lafaz kana. Kata ulama at-ta'bir bi kana yadullu 'ala dawam wal istimrar. Kalau ada hadis menggunakan lafaz kana itu menunjukkan kebiasaan Rasulullah. Karena itu menunjukkan adat dan kebiasaan Rasulullah. Rasulullah biasa seringkali membaca surat Al-Waqiah di sholat fajar, sholat subuh. Dan semacamnya, surat semacamnya itu. Sabata an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Fi ruku'ikum. Dari Jabir Uqbah bin Amir telah ditetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah bersabda ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah tasbih tersebut dalam ruku kalian. Ini kan ayat dari surat Waqiah ini, fasabbih bismi rabbikal azim. Beliau itu sering dan semangat membaca surat Waqiah dalam sholat, terutama sholat subuh. Beliau suka sekali ngimami sholat subuh dengan baca surat Al-Waqiah. Coba sekali-kali dicoba.
yang jadi imam di musola atau di masjid subuh suratnya Al-Waqiah ya. Rakaat pertama Waqiah, rakaat kedua Tabarok. Kali-kali dicoba. Atau rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Waqiah. Mantap tuh. Nanti Bang Nanang nanti mau gitu ya Bang Nanang ya. Ustaz Aceng mana? Oh iya. Mau dicoba di masjidnya katanya itu. Atau di sholat Jumat. Kata Rasulullah sebaik-baik sholat Jumat itu yang pendek khutbahnya tapi panjang sholatnya. Nah, di Indonesia malah dibalik. Khutbahnya 2 jam sampai pada ngantuk jamaahnya. Oh, itu berlomba-lomba dalam ngantuk. Pas begitu ngimami kulhu. Enggak, seharusnya khutbah itu jangan panjang-panjang. 10 menit, 7 menit lah. 7 menit. Nanti sholatnya yang lama. Nah itu, rakaat pertama Yasin, yang kedua Waqiah, mantap gitu. Mantap, insya Allah makmumnya juga rezekinya nomplok nanti banyak. Labar-labar. Terus sabata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jabir bin Samurah annahu kana yaqra'u fil fajri haitsu qala radhiyallahu anhu kana yaqra'u fil fajri al-waqi'ata wa nahwaha min aswa. Kalau ini hadis menggunakan lafaz kana. Kata ulama at-ta'bir bi kana yadullu 'ala dawam wal istimrar. Kalau ada hadis menggunakan lafaz kana itu menunjukkan kebiasaan Rasulullah. Karena itu menunjukkan adat dan kebiasaan Rasulullah. Rasulullah biasa seringkali membaca surat Al-Waqiah di sholat fajar, sholat subuh. Dan semacamnya, surat semacamnya itu. Sabata an Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Fi ruku'ikum. Dari Jabir Uqbah bin Amir telah ditetapkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah bersabda ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikanlah tasbih tersebut dalam ruku kalian. Ini kan ayat dari surat Waqiah ini, fasabbih bismi rabbikal azim. Di akhirat bahagia artinya apa? Artinya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-maghfirah wal jannah, dapat surga. Ada ulama lain yang mentafsirkan riwayatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mungkin ini dibenarkan oleh Haji Asep. Yang dimaksud fi dunya hasanah itu artinya al-mar'atus sholihah. Diberi kebahagiaan hidup di dunia yang bahagia, yang enak adalah dapat istri yang sholihah. Betul aja, betul. Al-mar'atus sholihah. Kalau istri kita, mudah-mudahan istri kita semua, anak cucu semua kita menjadi istri yang sholihah. Kalau anak perempuan yang sholihah, punya anak laki-laki yang solihah, amin ya rabbal. Itu penopang hidup bahagia dunia. Betapa runyamnya kalau istrinya nggak solihah. Dan kita semua membaca manaqib di sini tujuannya diantaranya itu supaya bahagia dunia akhirat. Punya istri yang solihah, yang sayang sama suami, juga punya anak yang soleh maupun kalau perempuan solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, solihah, bisa menopang untuk ibadah. Amin ya rabbal alamin. Tujuannya kita menyekolahkan anak kan begitu. Kita sekolahkan anak supaya berbakti kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kedua orang tua. Itu tujuan utamanya begitu. Dan kehidupan akhirat bagaikan kedipan mata, hanya sekejap mata. Wa mad dunya illa adghathu ahlam. Hidup di dunia itu bagaikan impian buruk, seperti orang yang tidur di rep-rep. Illa adghathu ahlam.
Oleh karena itu, walaupun bagaimana, meskipun hidup yang sebentar di alam dunia ini, karena dunia itu bukan tempat kita yang sejati, yang asli, yang hakiki. Tempat asli kita adalah di akhirat. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kampung akhirat itu hidup yang sebenarnya. Meskipun begitu, kita sebagai manusia yang dhaif, yang du'afa, yang lemah-lemah, sesuai dengan dawuh firman Allah Subhanahu wa taala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah segala-galanya. Walaupun begitu, kita pengen hidup di dunia bahagia. Juga di akhirat bahagia, sebagaimana doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia enak, hasanah, di akhirat juga enak. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat bahagia. Nah, hidup di dunia bahagia itu dengan cara bagaimana? Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan dalam tafsirnya bahwa hidup bahagia di dunia itu artinya hidup yang diisi dengan ilmu dan amal, ilmu dan ibadah. Pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Coba kira-kira haji bersama Rasulullah bagaimana? Terus haji yang mabrurnya aja luar biasa, ini haji bareng Rasulullah. Haji mabrur seimbang dengan haji mabrur bersama Rasulullah. Coba luar biasa, ini hadis sahih. Makanya spesial umroh Ramadan itu nggak seperti umroh biasa. Itu saya mengidam-idamkan benar-benar dulu pengen umroh bulan Ramadan. 2 tahun yang lalu sudah saya rencanakan di lockdown. Di lockdown terus kan lagi ini bisa dibuka. Mudah-mudahan lah terlaksana. Amin ya Allah. Amin. Mungkin habis Lebaran saya mau langsung ke Mesir. Jadi habis umroh, Lebaran sana. Setelah Lebaran mungkin saya ke Mesir, insyaallah. Mesir. Yang mau ikut ke Mesir ya, ayo sok. Nanti di sana tinggal ke pulau. Saya di Mesir banyak ulama, ada kuburannya Imam Syafi'i, Imam Jalil Asyuti, Sayyidina Nafisah, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu kepalanya di Mesir. Sayyid Ahmad Al-Badawi yang Rasulullah wal Badawi. Sahbul Burdah yang punya Burdah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Said Al-Busiri dan aulia, banyak aulia, ribuan wali Mesir. Di samping teleponakan 2 orang lagi kuliah di Al-Azhar, insyaallah. Juga mau nonton Fir'aun lagi ngapain? Karena ada piramid dalamnya ada Fir'aunnya lagi ngapain, yang tahu. Tuh. Kayaknya katakan Bang Nanang tahu dengan Fir'aun siapa. Iya, dan tahu lagi ngapain. Itu saya kira nanti kepada Ibu Hajah dan siapa aja yang mau menerangkan tentang umroh, enggak sekarang kita dengerin sambil makan aja nggak apa-apa. Hari terakhir Ramadan sehingga ikut Idul Fitri di Mekah Al-Mukarramah. Jadi di sini saya ada brosur ya Pak ya, nggak apa-apa sambil makan sambil menikmati hidangan. Jadi di 10 hari terakhir Ramadan itu bersihnya di Mekah dan Madinah itu 16 hari ya Pak ya, itu. Dan untuk alhamdulillahnya itu di Tanur Mutmainah itu apabila baru yang punya DP itu bisa diberangkatkan dulu Pak, itu. Jadi bagi yang sudah rindu, bagi yang sudah kepingin ke Baitullah itu bisa berangkat dulu, pulang boleh mengangsur, tapi dengan DP kurang lebih 20%. Adapun yang diambil paket dari Purwasuka itu insya Allah
ikut lebaran di Tanah Suci, yaitu DP-nya kurang lebih sekitar 14 juta. Tapi 16 hari di sana ya Pak ya, itu utuh. Dan di sini paketnya itu sekitar bersihnya itu 35.750, tetapi dengan ada biaya karantina. Karantina itu sekitar 4 juta. Kalau seandainya karantina sudah dihapus, insya Allah juga bisa berkurang. Itu ya Pak ya. Nah terus bagi yang barangkali DP itu nggak apa-apa, nanti kami proses. Jadi biar bisa perginya bareng-bareng. Betul kata Pak Kiai bahwa barang siapa yang 10 hari terakhir Ramadan di Tanah Suci sama aja dengan haji dengan Kanjeng Rasulullah. Subhanallah ya Pak ya. Semoga nanti dari Thariqah Tijaniyah Purwasuka semua bisa ke Baitullah dan bisa lebaran di Tanah Suci. Bagi yang sudah ada dana, alhamdulillah. Bagi yang baru nyelengin, bisa diberangkatkan dulu bareng-bareng. Alhamdulillah sekarang pembiayanya sudah dibuka ya Pak ya. Itu hampir 3 tahun selama pandemi tidak ada pemberangkatan umroh, tetapi dari travel kami dari Tanur Mutmainah dari 30 Desember alhamdulillah sudah memberangkatkan. Dan alhamdulillah hari besok juga kita berangkat 2 pesawat tapi umroh normal gitu. Jadi nanti seandainya ada yang kepingin, ada yang mau umroh bareng-bareng di sana, bisa menghubungi yang ada di brosur gitu. Saya rasa cukup sekian ya Pak ya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya. Semoga yang sudah rindu Baitullah, yang sudah ingin ke sana itu bisa cepat terkabul. Saya yakin bapak-bapak di sini gimana Pak? Yang dana talangan itu kurang jelas. Oh iya, maaf ditambahin dikit. Bagi yang baru DP itu kita pakainya BSI ya Pak ya, Bank Syariah Indonesia. Nah DP-nya itu kurang lebih semuanya kurang lebih 12 sampai 15 juta untuk yang program 16 hari di Madinah dan Mekah. Tapi kalau yang biasa itu bisa dengan 6 juta juga bisa ya Pak ya. Nah itu caranya diangsur gitu. Kenapa ini agak mahal? Karena full 16 hari itu di Mekah dan Madinah, sehingga kita bisa mendapatkan di sana namanya paket itikaf. Jadi 10 hari terakhir Ramadan itu kita ada di Mekah gitu Pak. Nah terus untuk yang dana talangan itu kita nggak diinkludkan, tapi kalau pakai yang cash itu di sini sudah satu paket include Pak. Jadi nanti pembuatan paspor, dokumen, meningitis, dan biaya dari Purwasuka sampai bandara pulang pergi itu sudah include ya Pak ya. Jadi nanti barangkali mau ditanya lebih lanjut, di sini ada nomor HP yang bisa dihubungi. Bapak kira-kira yang agak dikenal siapa, silahkan menghubungi ke sini atau dengan saya sendiri. Nama saya Apri Purwanti ya Pak ya. Barangkali nanti Bapak mau menghubungi, mau lebih jauh tentang bagaimana pembiayaan atau cash atau teknisnya, insya Allah semampu saya akan saya jawab. Itu Pak. Sekali lagi mohon maaf atas waktunya, walaupun dengan makan tapi tetap ya Pak ya, pasti fokus ya Pak ya. Ya, saya yakin yang sudah pergi ke Baitullah banyak, tapi yang rindu, yang belum juga banyak ya Pak ya. Iya, nanti tinggal menghubungi, ada yang ada di brosur ya Pak ya. Mana Pak? Oh iya. Pak.